Hai semua, nama saya Lila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di mata kuliah Global Security. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang proliferasi senjata nuklir dan tantangan membangun perdamaian nuklir yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks dunia pasca 24 Februari 2022. Pertama, kita perlu memahami nih apa itu deterrence atau pencegahan nuklir. Deterrence adalah gagasan bahwa negara tidak akan menyerang negara lain yang memiliki senjata nuklir, karena serangan balasan yang akan diterima bersifat sangat menghancurkan. Agar deterrence ini bekerja, ada 3 syarat utama, yaitu kapabilitas, yaitu senjata nuklir yang benar-benar bisa digunakan; kredibilitas, yaitu keyakinan bahwa negara tersebut bersedia menggunakannya; dan komunikasi, yaitu pesan ancaman tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh lawan. Namun dalam praktiknya, deterrence memiliki rekam jejak yang campuran. Memang benar tidak pernah terjadi perang nuklir langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, tetapi dunia pernah berada sangat dekat dengan kehancuran, seperti pada krisis Kuba tahun 1962. Selain itu, konflik bersenjata juga tetap terjadi di antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir seperti Uni Soviet dan Cina tahun 1969, serta India dan Pakistan pada konflik Kargil tahun 1999. Pelajaran penting dari sini adalah, jika kepentingan nasional dianggap cukup penting, para pemimpin bersedia mengambil resiko yang seharusnya tidak dapat diterima. Karena itu, tujuan utama komunitas internasional seharusnya adalah mencegah krisis di antara negara-negara pemilik senjata nuklir, bukan hanya mengandalkan deterrence. Selanjutnya, kita melihat ancaman nyata di Asia, yaitu saat ini menjadi kawasan dengan beberapa titik rawan nuklir, seperti Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan perbatasan India-Pakistan. Pertumbuhan kekuatan nuklir Cina, uji coba senjata nuklir Korea Utara, serta dinamika keamanan Jepang dan Korea Selatan meningkatkan resiko kesalahan perhitungan dalam krisis. Masalah semakin kompleks karena jumlah senjata nuklir global masih sangat besar, sekitar 13.000 hulu ledak. Bahkan jika sistem keamanan kita 99,9% efektif, secara statistik masih ada kemungkinan senjata hilang atau dicuri, dan itu sudah cukup menjadi ancaman besar, terutama jika jatuh ke tangan aktor non-negara atau kelompok teroris. Upaya untuk mengatasi ancaman nuklir dilakukan melalui berbagai cara. Ada opsi unilateral, seperti serangan terhadap fasilitas nuklir, contohnya reaktor Osirak di Irak. Ada juga pertahanan misil yang setelah menghabiskan ratusan miliar dolar namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Selain itu, ada jalur hukum internasional dan perjanjian seperti Nuclear Non-Proliferation Treaty yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir sekaligus mendorong perlucutan senjata. Namun ke depan prospeknya cukup mengkhawatirkan. Rollback atau penghapusan senjata nuklir hampir tidak mungkin, dan kita justru melihat kecenderungan bertambahnya negara pemilik senjata nuklir serta peningkatan jumlah senjata di negara yang sudah memilikinya. Ancaman dari aktor non-negara dan terorisme juga cukup nyata. Sebagai kesimpulan, senjata nuklir mungkin masih dianggap sebagai alat deterrence, tapi resikonya semakin besar di dunia yang penuh krisis dan ketidakpastian. Oleh karena itu, membangun perdamaian nuklir yang berkelanjutan membutuhkan pengelolaan krisis yang lebih baik, komunikasi strategis, kerjasama internasional, dan penguatan rezim non-proliferasi, bukan sekedar mengandalkan kekuatan akan kehancuran. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerjasama dan konflik internasional, serta mengapa kerjasama antar negara itu sulit tetapi tetap mungkin untuk dicapai. Dalam studi hubungan internasional, dunia sering digambarkan sebagai dunia Hobbesian, artinya tidak ada pemerintah global yang benar-benar memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan melindungi semua negara. Akibatnya, sistem internasional bersifat anarkis dan setiap negara harus mengandalkan dirinya sendiri atau self-help untuk bertahan hidup. Dalam kondisi ini, kekuatan seringkali lebih penting daripada keadilan. Demi kelangsungan hidup yang nasional, negara terkadang melakukan tindakan yang secara moral dipertanyakan. Inilah yang dikenal sebagai realpolitik, sebuah pandangan bahwa yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, sementara yang lemah harus menerima akibatnya. Karena itu, banyak negara yang berusaha memaksimalkan kekuatan mereka, bukan bercita-cita menjadi hegemon di kawasan masing-masing. Untuk bertahan hidup, negara menggunakan berbagai strategi self-help. Pertama, balancing, yaitu memperkuat kemampuan sendiri atau membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman. Kedua, bandwagoning, yaitu justru bergabung dengan pihak yang lebih kuat. Ketiga, hedging, yang menjaga hubungan baik dengan beberapa kekuatan sekaligus tanpa berkomitmen penuh pada satu pihak. Namun, strategi-strategi ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah security dilemma, yaitu ketika peningkatan keamanan satu negara justru membuat negara lain merasa terancam. Akibatnya, muncul spiral kecurigaan, perlombaan senjata, dan bahkan perang yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Selain itu, hegemoni tidak menjamin kelangsungan hidup.
Sejarah menunjukkan bahwa konflik sering terjadi pergeseran kekuatan. Fenomena ini dikenal sebagai Thucydides Trap yang dipopulerkan oleh Graham Allison, di mana kekuatan negara lama terhadap negara yang sedang bangkit dapat memicu perang. Bahkan aliansi yang terlalu kaku atau strategi hedging yang salah juga dapat meningkatkan resiko konflik. Sebagai respon terhadap kegagalan sistem kekuatan semata, muncul eksperimen liberal pasca Perang Dunia I yang terinspirasi oleh pemikiran Immanuel Kant tentang perpetual peace. Gagasan utamanya adalah bahwa negara-negara demokratis cenderung lebih damai. Hukum internasional penting dan hubungan ekonomi dapat mendorong kerjasama. Hal ini melahirkan League of Nations, dan berbagai perjanjian anti perang. Namun eksperimen ini gagal dengan pecahnya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, sistem internasional dibangun ulang melalui United Nations. PBB memperkenalkan prinsip Cold Security, melarang penggunaan untuk membela diri, dan memperluas kerjasama melalui berbagai institusi internasional. Meski sempurna, sistem ini menunjukkan bahwa kerjasama global bisa diwujudkan. Faktanya, kerjasama internasional memang sulit, tetapi bukan mustahil. Negara-negara sering mematuhi hukum internasional karena kerjasama sesuai dengan kepentingan mereka. Pelanggaran dapat memicu pembalasan, dan reputasi internasional sangat penting. Dalam teori permainan ini digambarkan melalui stake-hand game, di mana hasil terbaik hanya bisa dicapai jika semua pihak memiliki untuk bekerja sama. Untuk meningkatkan peluang kerjasama, negara perlu meningkatkan manfaat kerjasama, meningkatkan biaya pelanggaran, mampu mendeteksi dan menghukum pelanggaran, serta mengurangi ketidakpastian terhadap niat negara lain. Sebagai penutup, dunia ini tidak harus selalu bersifat Hobbesian. Selain hubungannya yang penuh persaingan, ada pula hubungan Kantian di mana negara melihat satu sama lain sebagai mitra atau bahkan teman. Tantangan di terdepan adalah bagaimana memperluas pola hubungan yang kooperatif ini, terutama di bidang high politik seperti keamanan dan hak asasi manusia. Selanjutnya membahas tentang space security atau keamanan ruang angkasa, serta mengapa isu ini menjadi semakin penting bagi dunia saat ini. Secara sederhana, space security dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengoperasikan, dan memperoleh manfaat dari ruang angkasa secara berkelanjutan. Saat ini, manfaat yang kita peroleh dari ruang angkasa meningkat secara eksponensial. Satelit mendukung komunikasi, navigasi GPS, peringatan dini bencana, transaksi ekonomi, hingga operasi militer. Namun seiring dengan meningkatnya manfaat tersebut, ketergantungan kita terhadap ruang angkasa juga semakin besar. Agar manfaat ini terus bisa kita nikmati, dunia membutuhkan lingkungan ruang angkasa yang aman, stabil, dan berkelanjutan. Tantangannya, ruang angkasa adalah lingkungan yang sangat keras dan berbahaya. Ada ancaman alami seperti cuaca antariksa, radiasi, dan karakteristik fisik orbit yang unik. Dampaknya pun bersifat indiskriminatif, artinya kerusakan berarti biasa mempengaruhi semua negara tanpa memandang siapa penyebabnya. Resiko semakin meningkat karena jumlah peluncuran satelit terus bertambah. Semakin banyak objek di orbit, semakin besar pula kemungkinan tabrakan dan penumpukan sampah antariksa. Di sisi lain, negara-negara juga mengembangkan kemampuan counter space, yaitu kemampuan untuk mengganggu, merusak, atau menghancurkan sistem luar angkasa pihak lain. Ancaman ini berada dalam sebuah kontinum, mulai dari bersifat sementara hingga permanen. Ancaman sementara termasuk gangguan elektronik, penipuan sinyal, dan serangan cyber yang masih memungkinkan sistem kembali beroperasi. Namun ada juga yang ancaman yang jauh lebih serius seperti senjata energi terarah, sistem kinetik terhadap satelit, hingga detonasi nuklir di luar angkasa yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dan menciptakan puing-puing berbahaya dalam jangka panjang. Ini bukan fiksi ilmiah melainkan ancaman nyata. Untuk mengelola risiko ini, komunitas internasional perlu memperkuat kerangka tatanan dan tata kelola ruang angkasa. Landasan utamanya adalah Outer Space Treaty yang menegaskan bahwa ruang angkasa digunakan untuk tujuan damai dan melarang senjata pemusnah massal di orbit. Perjanjian ini didukung oleh instrumen lain seperti Rescue Agreement, Liberty Convention, dan Registration Convention yang membentuk fondasi hukum ruang antariksa internasional. Selain hukum, kerjasama regional juga sangat penting, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini menunjukkan keragaman kemampuan antariksa, mulai dari negara dengan kemampuan maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India, hingga negara-negara dengan kemampuan yang sederhana berkembang. Keragaman ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk diplomasi berbagai teknologi, kerjasama komersial, serta peningkatan kapasitas keamanan. Dalam konteks non-building, salah satu inisiatif penting di sektor sipil dan komersial adalah Artemis Accords. Prinsip-prinsipnya mencakup transparansi, penggunaan damai, interoperabilitas,
interoperabilitas, bantuan darurat, pendaftaran objek antariksa, perlindungan warisan luar angkasa, serta pengelolaan sampah orbit. Norma-norma serupa juga mulai dikembangkan untuk sektor militer dan keamanan nasional. Persaingan di ruang angkasa pun semakin terlihat, terutama antara United States dan China, baik dalam kepemimpinan, teknologi, standar, hingga stasiun luar angkasa. Jika tidak dikelola dengan baik, kompetisi ini berpotensi memicu perlombaan senjata di luar angkasa. Sebagai penutup, space security adalah kepentingan bersama umat manusia. Semua pihak memiliki sesuatu yang bisa terhilang jika keamanan ruang angkasa terus memburuk. Karena itu dibutuhkan kombinasi hukum internasional yang kuat, norma perilaku yang bertanggung jawab, transparansi, dan kerjasama praktis untuk menjaga ruang angkasa tetap aman dan berkelanjutan, seperti ungkapan terkenal dalam misi Apollo, "Failure is not an option." Selanjutnya, pembahasan tentang irregular warfare dan counterterrorism atau disingkat sebagai IWCT, serta bagaimana masa depan terorisme dan upaya penanggulangannya akan berkembang. Sebagai kerangka awal, kita dapat menggunakan teori 4 gelombang terorisme modern yang dikemukakan oleh David C. Rapoport. Menurut Rapoport, setiap gelombang terorisme berlangsung sekitar satu generasi dan dipicu oleh peristiwa sejarah besar. Gelombang-gelombang ini membentuk pola motivasi, metode, serta kualitas kekerasan yang digunakan. Kerangka ini penting karena membantu kita memahami bahwa terorisme itu bukan fenomena statis, melainkan terus berevolusi. Saat ini banyak analis yang mendebat apakah kita sedang memasuki gelombang kelima terorisme. Indikasinya terlihat dari meningkatnya kekerasan berbasis identitas, budaya, dan bahkan genosida, serta pencampuran berbagai ideologi, agama, ekstrem kanan, anti teknologi, dan ekologi radikal. Terorisme masa depan kemungkinan tidak lagi didominasi satu ideologi tunggal, tetapi lebih terfragmentasi dan hibrida. Dalam konteks irregular competition, konflik modern juga menunjukkan munculnya pejuang asing, relawan bersenjata, dan tentara bayaran, seperti yang terlihat dalam perang di Ukraina. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi negara asal mereka, terutama ketika individu-individu ini kembali dengan pengalaman tempur, trauma, dan ideologi kekerasan. Selanjutnya, penting untuk memahami bagaimana teroris belajar dan beradaptasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok teroris sebenarnya bersifat konservatif, lebih sering menunjukkan taktik yang sudah terbukti berhasil daripada menciptakan metode baru. Mereka sering memiliki niat yang tinggi tetapi kemampuan yang terbatas, sehingga inovasi biasanya muncul melalui proses trial and error, jaringan pembelajaran, serta adaptasi terhadap respon keamanan negara. Salah satu contoh konkret adalah studi kasus serangan facial Rami. Taktik ini pertama kali muncul sebagai sporadis, lalu melalui serangkaian eksperimen selama hampir 1 dekade, akhirnya menjadi metode yang efektif dan mematikan, seperti yang terjadi di Nice pada tahun 2016 dan Berlin pada tahun yang sama. Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi teroris sering membutuhkan waktu, tetapi ketika berhasil dapat menyebar dengan cepat secara global. Sebagai penutup, masa depan IWCT akan ditandai dengan terorisme yang lebih adaptif, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi, serta konflik yang semakin tidak konvensional. Keberhasilan counter terorisme tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada antisipasi, kerjasama internasional, inovasi kebijakan, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana musuh belajar dan berubah. Pembahasan selanjutnya mengenai tidak boleh ada lagi sikap lalai baik dalam melindungi warga negara dalam negeri maupun dalam menegakkan nilai kemanusiaan di tingkat global. Pertama, mari kita lihat dari kasus erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dengan ratusan gunung api aktif dan jutaan warga hidup berdampingan dengan risiko bencana. Pada tanggal 3 Desember 2023, erupsi Merapi menewaskan 23 pendaki. Tragedi ini bukan semata karena alam, tapi karena kegagalan tata kelola. Otoritas tetap mengeluarkan izin pendakian meskipun PFMBG telah memberikan peringatan dan menetapkan status siaga yang seharusnya melarang aktivitas di sekitar kawah. Editorial ini menegaskan bahwa keuntungan ekonomi seperti pariwisata tidak boleh mengalahkan keselamatan manusia. Ketika rekomendasi ilmiah diabaikan dan mitigasi bencana bergantung pada keberuntungan, maka negara telah gagal menjalankan tanggung jawab dasarnya, melindungi warga negara. Tragedi Merapi seharusnya tidak menjadi peringatan keras agar nyawa manusia selalu menjadi prioritas utama kebijakan politik. Kedua, materi ini meneluskan pada isu pertahanan dan keamanan nasional Indonesia menuju 2045. Secara historis, pertahanan Indonesia dibangun untuk menjaga stabilitas pasca kolonial. Namun ke depan Indonesia
diproyeksikan menjadi kekuatan regional, demokratis, sehingga konsep pertahanannya harus ikut berubah. Ancaman ini tidak lagi hanya invasi militer konvensional, tetapi juga perang cyber, disinformasi, dan aktor negara, serta perang tidak terbatas. Dalam konteks ini, pertahanan negara tidak bisa berdiri sendiri, ia harus terintegrasi dengan diplomasi, ekonomi, hukum, dan tata kelola sipil. Militer bukan hanya alat perang, tetapi instrumen negara yang bekerja bersama institusi lain untuk menjaga stabilitas nasional dan berkontribusi pada perdamaian global. Misalnya, melalui misi penjaga perdamaian PBB. Ketiga, editorial ini juga menyoroti dimensi moral dan kemanusiaan global, khususnya terkait konflik Gaza. Penolakan resolusi gencatan senjata kemanusiaan di United National Security Council akibat veto United States dinilai mencerminkan standar ganda dalam penegakan hak asasi manusia. Di sisi lain, nilai HAM juga dijunjung tinggi secara retoris, tetapi di sisi lain ribuan warga sipil termasuk anak-anak terus menjadi korban. Editorial ini menekankan bahwa kemanusiaan seharusnya melampaui kepentingan politik dan aliansi strategis. Ketika hukum internasional diterapkan secara efektif, kepercayaan terhadap tatanan global ikut runtuh. Sebagai penutup, benang merah dari seluruh materi ini jelas baik dalam menghadapi bencana alam, membangun sistem pertahanan negara, maupun merespon krisis kemanusiaan global. Kelalaian dan kompromi terhadap nilai dasar kemanusiaan akan selalu berujung pada tragedi. Negara yang kuat bukan hanya negara yang berdaulat dan aman, tapi negara yang menepati keselamatan manusia, keadilan, dan bertanggung jawab moral sebagai inti kebijakannya. Selanjutnya, pembahasan tentang maritim gray zone, yaitu bentuk persaingan dan konflik di laut yang berada di antara kondisi damai dan perang terbuka. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keamanan maritim dan tatanan internasional berbasis aturan saat ini, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai dasar, keamanan maritim bertujuan untuk menjaga laut tetap bebas, terbuka, dan aman. Sesuai dengan prinsip hukum internasional seperti UNCLOS, keamanan maritim tidak hanya menyangkut pertahanan militer, tetapi juga perlindungan jalur perdagangan, sumber daya laut, lingkungan, dan stabilitas kawasan. Karena itu, keamanan maritim bersifat kooperatif dan inklusif, bukan eksklusif. Namun, dalam praktiknya muncul tatanan yang disebut maritim gray zone. Gray zone adalah upaya untuk mengubah aturan, norma, dan status quo di laut tanpa menggunakan kekuatan militer secara terbuka. Negara pelaku memanfaatkan ambiguitas hukum, aktor non-militer, dan tindakan bertahap berskala kecil agar tidak memicu perang, tetapi tetap mencapai tujuan strategisnya. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan konsep hybrid warfare dan salami slicing, yaitu perubahan besar yang dicapai melalui langkah-langkah kecil yang sulit dilawan satu persatu. Karakteristik utama gray zone di laut antara lain penggunaan Coast Guard, kapal nelayan, dan milisi maritim, bukan kapal perang. Tindakan yang koersif dan agresif tetapi tetap berada dalam ambang batas konflik bersenjata, serta pengendalian narasi di mana pihak berlaku berusaha membingkai diri mereka sebagai penegak hukum atau korban provokasi. Strategi ini juga sering memancing overreaction, sehingga pihak yang merespon justru terlihat sebagai pihak yang melanggar stabilitas. Berbagai titik gray zone maritim telah digunakan sebagai broad crossing untuk memaksa kapal lain bermanuver, blocking dan swarming untuk intimidasi, ramming dan water canoeing sebagai penggunaan kekuatan tingkat menengah, hingga taktik non-fisik seperti mematikan AIS, pemalsuan dan data posisi, dan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah sengketa. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kehadiran permanen secara perlahan menormalisasikan klaim sepihak. Secara historis, praktik ini bukan hal baru. Contohnya adalah Cold Wars antara Inggris Islandia pada 1950-1970-an, di mana Islandia berhasil memperluas zona penangkapannya tanpa perang terbuka. Namun, dalam konteks kontemporer, praktik gray zone dapat menonjol terlihat di South China Sea. Di kawasan ini, China menjalankan kampanye gray zone untuk mengonsolidasikan kontrol efektif atas klaim Nine Dash Line. Tujuannya bukan sekadar klaim hukum, tetapi penguasaan de facto di lapangan tanpa memicu konflik bersenjata. Untuk itu, Tiongkok memanfaatkan China Coast Guard dan People's Armed Force Maritime Militia yang secara formal bukan angkatan laut, tetapi terkoordinasi secara strategis. Pendekatan ini didukung oleh konsep three warfare, perang opini publik, perang psikologis, dan perang hukum. Ini respon konvensional seperti Freedom of Navigation Operation saja tidak cukup, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Negara-negara perlu kehadiran maritim
persisten dan proporsional, peningkatan maritim domain awareness, koordinasi antar lembaga, serta kemampuan intermediate force seperti water cannon dan kapal berpenguat lambung. Selain ini, menguasai narasi dan transparansi informasi menjadi kunci untuk mencegah manipulasi perspektif publik. Yang tidak kalah penting adalah kerjasama multinasional. Dengan bertindak bersama, negara-negara dapat mengurangi ketimpangan kekuatan dan meningkatkan biaya reputasi bagi pelaku grey zone. Contoh keberhasilan pendekatan ini terlihat pada kasus West Capella tahun 2020, di mana kehadiran negara-negara mitra berhasil mencegah gangguan dan memungkinkan aktivitas eksplorasi berjalan tanpa Untuk materi yang terakhir membahas tentang irregular warfare atau perang near konvensional, serta mengapa konsep ini menjadi konflik paling dominan di dunia saat ini. Pertama, kita perlu memahami bahwa irregular warfare bukanlah konsep baru. Sepanjang sejarah, konflik telah muncul dalam berbagai istilah seperti guerrilla warfare, insurgensi, low intensity conflict, terorisme, counter-insurgency, hingga gray zone warfare. Banyak istilah ini justru menunjukkan satu hal penting. Perang modern semakin jarang berbentuk perang konvensional antar negara dan semakin sering terjadi di tengah masyarakat sipil. Secara definisi, irregular warfare adalah kondisi di mana aktor negara maupun non-negara secara efektif menciptakan situasi untuk mempengaruhi populasi dan merusak legitimasi pemerintah, baik pada masa damai, kompetisi, maupun konflik terbuka. Aktivitas-aktivitas ini dirancang agar tidak cukup provokatif untuk memicu respon militer konvensional, sehingga menciptakan efek kelumpuhan atau paralis pada lawan. Konsep ini sangat terkait dengan gray zone warfare, yaitu ruang abu-abu antara damai dan perang. Dalam gray zone, aktor menggunakan tekanan politik, ekonomi, informasi, hukum, dan sosial secara bertahap. Tujuannya bukan kemenangan militer cepat, tetapi perubahan perilaku dan persepsi masyarakat secara perlahan. Aktor utama dalam kompetisi near konvensional global saat ini sering diringkas sebagai 4+1, yaitu Cina, Rusia, Iran, North Korea, serta Violence Extremist Organization. Tujuan mereka beragam, mulai dari merevisi tatanan internasional, membangun hegemoni regional, melemahkan legitimasi barat, hingga menciptakan instabilitas yang menguntungkan rezim otoriter. Contohnya sangat luas. Tiongkok menggunakan maritim gray zone, elite capture, tekanan ekonomi, dan lawfare untuk memperluas pengaruh tanpa perang terbuka. Rusia mengkombinasikan disinformasi, operasi cyber, proksi bersenjata seperti Wagner Group, dan tekanan energi, bahkan bersamaan dengan operasi militer yang konvensional seperti di Ukraina. Iran dan Korea Utara memanfaatkan proksi, terorisme, saksi busting, dan ancaman nuklir sebagai alat pengaruh. Yang penting dicatat yaitu irregular competition tidak hanya dilakukan oleh negara besar, tetapi juga oleh aktor kriminal dan non-negara. Pembajakan, pencucian uang, radikalisasi daring, propaganda, hingga kejahatan transnasional. Semua aktor ini mengeksploitasi keterbukaan sistem internasional untuk mengimbangi lawan yang kuat secara militer. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.